wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rizky Amelia. Saya mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Kuningan. Nah, untuk pemenuhan tugas mata kuliah agrobisnis, di sini saya akan merancang sebuah produk hasil pertanian, yaitu dari budidaya jamur tiram putih. Nah, sekarang ini lagi di tempat budidaya jamur tiram putih. Ya teman-teman, ini adalah tempat untuk budidaya jamur tiram putihnya. Nah, seperti ini. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa usaha budidaya jamur tiram putih ini merupakan usaha rumahan yang dilakukan oleh keluarga saya, yaitu oleh orang tua saya. Yang usaha budidaya jamur tiram ini kurang lebih telah dilakukan selama 5 tahun lebih. Nah, untuk tempatnya sendiri ini sudah cukup luas. Di sana juga ada penampungan bagloknya yang nantinya akan tumbuh atau dipanen. Dan untuk kapasitas tempatnya itu bisa menampung 27.000 lebih baglok jamur tiram putih. Ketahui bahwa usaha budidaya jamur tiram ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan karena usahanya ini lumayan mudah. Usahanya itu bisa dalam jangka panjang, dan ini di pasaran juga jamur tiram ini masih banyak sekali peminatnya. Perlu diketahui juga nih, jamur tiram putih ini merupakan jamur dari jenis Basidium micota. Jamur dari jenis Basidium micota ini banyak sekali dimanfaatkan untuk makanan seperti itu, sehingga ini cocok banget untuk memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh kita. Penelitian, jamur tiram putih ini banyak sekali mengandung vitamin dan banyak sekali mengandung antibiotik alami yang bisa melawan bakteri-bakteri jahat di dalam tubuh kita. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai obat anti kanker alami. Juga ada orang tua Dini, pemilik budidaya jamur tiram ini. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan bahan-bahan utama untuk membuat baglok ini, Pak. Yang pertama, bahan baku adalah serbuk gergaji. Nah, terus ada tambahan untuk nutrisi bekatul atau dedak dari pecahan bekas penggilingan padi. Ya, kurang lebih dari per 100 kilo itu sekitar 15 atau 20%. Terus ada bahan tambahan lagi, kalau bisa pakai tepung jagung dan kapur gitu. Di samping budidaya, saya juga menyediakan bahan baku dari mulai serbuk gergaji, terus plastik untuk Membungkus sampai ke bibitnya, dari mulai F1, F2 dan F3. Nah, di samping itu dia dari kapurnya juga udah tersedia kaputan. Ya, untuk kebutuhan budidaya jamur, Bapak juga siap. ya, siap. Lumbung suka dianterin. Ya, jadi nanti bisa ya melakukan pemasaran ke saya atau ke orang tua. Nah, panennya ini dilaksanakan setiap hari. Nah, setiap pagi dan siang. Nah, nanti hasil-hasil panennya itu akan disetorkan ke bandar. Dia mengenai budidaya jamur tiramnya. Kemudian sekarang langsung mau membuat hasil pertanian dari budidaya jamur tiram, yaitu nanti dia akan membuat inovasi, yaitu jamur crispy coklat oreo, atau lebih hitsnya kita sebut dengan JCO. Nah, pertama kita cuci dulu jamur tiramnya sampai bersih ya. Tadi jamur tiramnya direbus ya. Kita membuat adonan basahnya dengan mencampurkan air dan tepung terigu. Ya, sudah direbus ya. Nah, ketika sudah direbus, kita masukkan jamurnya ke sini. Ini supaya jamurnya itu renyah dan crispy. Jadi direndam dulu di adonan tepung yang basah.
Nah, jangan lupa cuci tangan ya setelah direbus. Nah, setelah dilumurin dan direndam, kita masukkan ke adonan tepung terigu yang kering. Itu. Nah, baru kita aduk hingga rata. Dimulai sampai rata, sampai tepung terigunya menyatu dengan jamurnya. Nah, ini setelah rata ya, kita saring tepung terigunya. Nah, setelah itu kita menggoreng minyak sampai benar-benar panas ya. Nah, ini udah panas. Baru ini adonannya yang udah jadi kita masukkan. Supaya renyah, adonan pertama itu minyaknya dengan suhu yang tinggi ya. Jadi kalau udah sedikit coklat, baru dikecilkan minyaknya. Setelah jamurnya crispy, baru tambahkan coklat dan oreonya ya. Dan ini hasilnya. Yeay, jadi deh kecilnya jamur crispy coklat oreo.